Jokowi juga membangun poros Indonesia Cina melalui penandatanganan MOU dengan Xi Jinping. Jokowi menyerahkan desain ibu kota negara baru kepada Cina. Hal ini tentu sangat membahayakan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, tidak kurang suatu apapun, dan insya Allah bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam yang berada dan berdomisili dan tinggal di negara Republik Indonesia sebagai agama mayoritas yang sedang mengalami permasalahan di dalam pemerintahan saat ini. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para alim ulama, para tokoh, para habaib semua yang hadir di sini. Dan saya maaf mungkin tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi sebelumnya saya mohon maaf, dari tadi saya tiba-tiba sudah duduk di sini seperti boneka gitu. Karena saya kebetulan ada hambatan di kaki, jadi tidak bisa jalan jauh, jadi terpaksa udah parkir di sini dulu, jadi saya mohon izin. Alhamdulillah, pada hari ini kita setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, yaitu di mana pada tanggal 12 Agustus 2023 kita telah menyelenggarakan, yaitu namanya evaluasi untuk perbaikan kepemimpinan bangsa, yang mana akhirnya dalam kesepakatan dalam pertemuan pada tanggal 12 Agustus kita bersepakat membahas dan akan menelurkan sebuah forum yang dimana membuahkan hasil, yaitu keluarnya mosi tidak percaya. Berbagai perjalanan yang telah kita tempuh dari mulai pembahasan awal hingga pertemuan kedua dan yang ketiga, dan saat itu sesuai dengan persetujuan forum bahwa memberikan waktu kepada inisiator atau penyelenggara, yaitu dari Tripilar, untuk merangkum tanda tangan sesuai dengan keinginan dan permintaan beberapa tokoh ulama, para habaib dan para pejuang-pejuang yang kebetulan tidak hadir di dalam pertemuan-pertemuan, baik karena beliau berada di tempat yang jauh atau berhalangan maupun yang di luar kota. Namun setelah itu alhamdulillah dengan kesepakatan dan izin semua yang hadir dalam forum saat itu memberikan waktu, dan alhamdulillah banyak dibantu dari teman-teman yang secara khusus dari Front Pembela Islam yang cukup signifikan mendapatkan penandatangan yang bahkan mencapai 100 lebih, dan dari GNPF Ulama yang kebetulan juga dibantu oleh salah satu tokoh kita, saudara kita yang tidak asing lagi, AS Ahmad Yani, untuk mendatangi tokoh-tokoh nasional, dan dari PA 212. Maka pada hari ini terakhir, pada hari ini ditutup dengan penandatanganan oleh tokoh kita yang tidak asing lagi, Bapak Bahrudin. Penandatanganan terakhir kami di atas sendiri. Terima kasih, Pak. Ternyata
telah terkumpul 430 penanda tangan. Jadi alhamdulillah mosi tidak percaya sudah bisa kita sepakati, kita deklarasikan pada hari ini, kita bacakan dan kita berikan waktu untuk media. Dan setelah itu saya mengusulkan agar mosi tidak percaya ini kita sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun saya tahu tidak semudah itu dari pengalaman-pengalaman yang sudah yang pernah kita lalui tentang peristiwa-peristiwa yang lain seperti kilometer 50, 2 kali meluncurkan surat tidak dapat tanggapan, bahkan sampai kita keluarkan surat lagi kepada MKD yang dilakukan oleh saudara kita, pengacara kita, saudara Aziz Anwar, bahkan sampai 2 kali pun tidak ada tanggapan. Akhirnya kita mengambil inisiatif mencari partai mana yang berani menerima kita dan membuka pintu untuk menerima kita. Alhamdulillah Partai Keadilan Sejahtera melalui fraksinya dan resmi diterima, dan kita saat itu ditanya apakah mau diterima di ruangan ketua fraksi atau di ruang rapat DPR. Saya menyatakan saya minta diterima di ruang rapat resmi DPR karena kita adalah rakyat yang menunjuk wakil rakyat. Alhamdulillah saat itu kita diterima. Jadi insya Allah kalau ini disetujui oleh forum, saya akan minta waktu agar delegasi kita diterima dan kita menyampaikan mosi tidak percaya. Nanti dari fraksi PKS melalui anggota-anggotanya, toh anggota-anggota itu juga berada di komisi-komisi. Insya Allah mereka lah nanti yang akan menyalurkan. Mungkin itu upaya-upaya kita yang maksimal yang bisa kita lakukan. Untuk itu supaya tidak terlalu membuang waktu karena ini hari kerja, hari aktivitas, banyak orang sibuk, saya menyampaikan ada beberapa teman-teman yang berhalangan hadir, ya diantaranya Profesor Refli Harun, Sagan Daniel Dolang, ada masalah, ada telepon dari keluarganya, dan mereka menyampaikan salam semuanya. Dan insya Allah pada hari ini saya minta dengan segala hormat, mohon berkenan mosi tidak percaya ini kita berikan mandat dan kita berikan kepercayaan kepada tokoh senior kita, abang saya, sparring saya di MUI kepengurusan yang sebelumnya, dan alhamdulillah beliau sampai hari ini di Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, yaitu Kiai Muhyiddin Junaidi. Saya minta dengan segala hormat kesediaan antum untuk membacakan mosi tidak percaya yang akan didampingi oleh beberapa tokoh-tokoh nantinya. Tokoh-tokoh. Jadi kalau Kiai Muhyiddin ini, kalau ada gawean-gawean yang sifatnya menyikapi dan khusus gitu, saya datang, dia sudah tidak baca lagi. Mana saya tanda tangan itu aja. Tidak perlu baca lagi. Apa maksud? Oke, satu lagi. Dan saya minta juga yang saya panggil mudah-mudahan bisa runtun dan tidak salah untuk bisa mendampingi nantinya, yaitu Habib Muhammad, Ketua Front Persaudaraan Islam, mendampingi saya sebelah kanan. Dan berikutnya Prof. Bahdiri Ponti bisa mendampingi sebelah sini. Berikutnya Adri Kurniawan, sudah 4 pertemuan selalu hadir. Beliau dari Malang jauh-jauh ini. Berikutnya tokoh kita yang eksis, yaitu tokoh guru kita Muhammad Jumhur Hidayat, yang hari ini sebetulnya beliau berhalangan karena ada gawean aksi, tapi saya bilang dua-duanya dong dapat dong hadir dan setelah itu memimpin aksi.
Insya Allah nanti akan bersama-sama dengan GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat, juga akan ada aksi. Berikutnya Pak Ahmad Yani. Kepada Ustaz. Ya, iya. Ibu Nurjati Atma mewakili dari Mujahidah. Pak Indra Purnomo, silakan. Indra. Nanti tolong pada awak media ya, blockingnya yang lebar ya. Ya, jangan fokus hanya cuma di 3-4 orang di tengah, tapi yang lebar ya, supaya mencakup semua, karena ini tokoh-tokoh semua ini yang bersama dengan kita semua ini. Ustadz Ulus mewakili PA 212. Dari AUMA, Bapak Gom, Kiai Jafar Sodik, Bapak. Frame-nya dapat masih ya? Masih ya? Tambah 1 atau oh, udah mesti ke belakang. Oh iya. Ya. Pak Damai, Pak Damai, 1 apa? Pak Wahyono, Pak Maron, Bapak Pali, Ajis Senior, dari AUMA masih ada 1 lagi. Apa Ustaz? Ustaz Lutfi? Sebenarnya semua, cuma panggilan dulu itu aja. Ustaz Mahfud? Berarti minta kamera khusus dia ke sana. Ibu kita? Bu Ratu, Ketua Muslimah ini secara khusus ini kita undang memang kemarin. Hati-hati dompetnya Bu. Siapa lagi? Siapa? Serius? Foto Ustaz? Foto? Kurang lihat apa kalau kurang 1 nanti? Oh, pencipta lagu. Wah, ini saya baru dengar ini. Masya Allah. Saya pikir, insya Allah, pembacaan mosi tidak percaya sudah bisa dimulai. Yang baca gimana? Mau di center tengah? Hah? Setelah pandu gimana? Bagusnya gimana? Yang baca yang mau di tengah atau di sini? Hah? Di akhir. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Emirin. Berbangsa dan bernegara. Mosi tidak percaya terhadap Presiden Joko Widodo. Negara Indonesia saat ini berada pada jurang krisis berbangsa dan bernegara. Hal itu ditandai dengan kegagalan Presiden Joko Widodo atau Jokowi
dalam menjalankan demokrasi, melindungi kebebasan sipil, dan mensejahterakan rakyat. Pembangunan yang dilakukan selama ini hanya memperkaya segelintir orang dengan mempercepat pengurasan sumber daya alam dan berbagai aset negara lainnya, serta memperbesar utang luar negeri dan ketergantungan terhadap Cina. Berbagai undang-undang dan perangkat hukum yang dikeluarkan, seperti Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang EKN, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, dan lainnya, hanyalah alat untuk melegitimasi kekuasaan Presiden Jokowi yang syarat kepentingan oligarki. Rakyat hanya menjadi penonton. Situasi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini jelas-jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila. Pancasila mengajarkan kehidupan berbangsa untuk mencapai kemakmuran rakyat, keadilan sosial, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia. Selama 9 tahun Jokowi berkuasa, telah terjadi penangkapan terhadap masyarakat umum, ulama, dan aktivis. Secara spesifik telah terjadi pula pembunuhan terhadap santri pengawal ulama, kematian petugas KPPS, dan peserta aksi unjuk rasa pada pemilu 2019. Pembiaran tragedi Stadion Kanjuruhan, pengebirian aksi-aksi mahasiswa dan buruh, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya, termasuk termutaakhir bagaimana kezaliman nyata dipertontonkan di Rempang, di mana hak penduduk asli ditampakkan begitu saja atas nama investasi. Semua ini menunjukkan bahwa rezim ini telah menjelma menjadi rezim otoriter. Selama 9 tahun ini pula, sekitar 100 juta rakyat Indonesia kehilangan akses pada pekerjaan yang layak, terjebak dalam kemiskinan dan stunting, serta merosotnya secara terus-menerus kualitas hidup. Ketika rakyat dan negara berada dalam krisis, Jokowi terus berusaha memperpanjang kekuasaan dan pengaruhnya menjelang pemilu 2024. Hal tersebut dilakukan dengan cawe-cawe politik, baik melalui pengarahan terhadap parpol tertentu maupun mengarahkan kekuasaan negara untuk memenangkan calon presiden pilihannya. Bahkan secara terang-terangan Presiden menyatakan dirinya dengan menggunakan perangkat intelijen negara dan aparat keamanan lainnya memata-matai arah partai politik. Jokowi juga membangun poros Indonesia-Cina melalui penandatanganan MOU dengan Xi Jinping. Jokowi menyerahkan desain ibu kota negara baru kepada Cina. Hal ini tentu sangat membahayakan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan mosi tidak percaya
kepada Presiden Joko Widodo. Jakarta, 20 September 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kiai Muhyiddin Junaidi dan kepada para ulama, para tokoh nasional, para habaib semuanya yang ikut mendampingi dalam pembacaan mosi tidak percaya.